warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dita Ramayani dan bersama rekan saya Ibu Cleo Putri Al-Yusaini dan Ibu Elmi Bonavita Zahro. Kami adalah dosen psikologi dari Universitas Brawijaya. Di sini kami akan mempresentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami yang berjudul It's Okay to Not Be Okay, Psikoedukasi Strategi Regulasi Emosi pada Anak. Emosi merupakan reaksi kompleks yang melibatkan proses kognitif dan fisiologis individu di dalam merespons suatu situasi. Misalnya ketika individu menghadapi situasi yang dinilai membahayakan, maka wajar ketika ia merasa takut. Begitu juga ketika individu mendapatkan hadiah, tentu saja wajar ketika dia merasakan senang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia memang memahami tentang emosi yang dirasakan sesuai dengan situasinya. Akan tetapi, emosi yang ditunjukkan secara berlebihan tentu saja dapat menghambat individu. Sebagaimana penjelasan menurut Ekman, emosi yang ditunjukkan secara berlebihan itu akhirnya dapat mengarahkan manusia untuk bertindak dengan cara yang realistis, tapi kalau sebaliknya dapat mengarah pada tindakan yang dapat disesali. Misalnya saja ketika individu merasa marah dan ketika marah ini ditunjukkan secara berlebihan, tentu saja akan dapat berpengaruh pada relasi personal dengan individu lainnya. Nah, sejak kecil, manusia itu sendiri sudah mampu merasakan maupun mengekspresikan emosi. Dan seiring perkembangannya, individu itu pada akhirnya mampu memahami emosi dengan lebih kompleks, terutama pada anak-anak usia 4-6 tahun. Biasanya mereka sudah mampu mengekspresikan emosi yang dirasakan terhadap tuntutan situasionalnya. Misalnya saja, ketika mereka merasa sedih, marah, ataupun takut akibat dari situasi yang mereka hadapi. Dan kadangkala mereka akhirnya melakukan strategi regulasi emosi. Misalnya saja dengan mengalihkan perhatian, seperti ketika mereka merasa sedih, mereka bisa saja mengalihkan perhatian dengan bermain atau mendengarkan cerita, atau justru dengan berteriak, atau justru dengan perilaku-perilaku yang lain gitu ya reaksinya. Nah, beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa individu yang memahami tentang emosi maupun meregulasi emosi itu cenderung mereka akan lebih berempati, kemudian mampu berinteraksi secara sosial dengan baik. Dan sebaliknya, kalau anak kurang memahami emosinya dan kemampuan meregulasi emosi, mereka akan sulit untuk berinteraksi sosial, mempengaruhi kesejahteraan mereka, bahkan bisa saja dikaitkan dengan beberapa gangguan psikologis seperti gangguan emosi, kecemasan, ADHD, dan lain-lain. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka bagi kami itu penting untuk mengedukasi anak tentang strategi regulasi emosi. Nah, strategi regulasi emosi yang diberikan di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada proses model of emotion regulation menurut Gross dan Thompson tahun 2007, di mana regulasi itu bisa saja terkait pada situasi, yaitu mengubah situasi, kemudian mengalihkan perhatian, kemudian ada juga mengubah sudut pandang, seperti itu. Kemudian teknik untuk memberikan edukasi strategi regulasi emosi pada anak-anak, kami menggunakan video pembelajaran sebagai media yang praktis dan efektif. Karena pada perkembangan teknologi saat ini, anak-anak lebih cenderung menyukai edukasi yang memang dalam bentuk video interaktif gitu ya, seperti itu. Dan hal ini juga dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan nantinya anak-anak dapat lebih memahami dan mengatur emosi mereka secara lebih efektif, meningkatkan kemampuan empati, kesadaran diri, resiliensi, dan tujuan ini juga sejalan dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 bahwa salah satu kompetensi yang perlu dicapai adalah kemampuan sosial emosional pada anak. Kemampuan sosial emosional bisa saja meliputi kesadaran diri, tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, serta perilaku prososial.
Pada pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan mitra yang merupakan salah satu sekolah KBTK di Kota Malang. Adapun pesertanya adalah 58 anak dengan rentang usia 5 sampai 7 tahun yang kemudian berpartisipasi sebagai peserta kegiatan psikoedukasi ini. Berikut ini adalah teknis dari pelaksanaan psikoedukasi. Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan, di mana kami sebelumnya melakukan analisis situasi dan permasalahan. Kami mengidentifikasi terlebih dahulu dengan melakukan wawancara kepada guru maupun kepala sekolah di KBTK tersebut, dan kemudian mendapati bahwa ada beberapa permasalahan terkait emosi yang dirasakan oleh anak-anak. Misalnya saja ketika anak diantar ke sekolah, kadangkala mereka akhirnya merespon secara berlebihan gitu. Kemudian ini akan mengarahkan pada kesulitan mereka ketika melakukan aktivitas di sekolah seperti itu. Kemudian berangkat dari permasalahan tadi, maka kami juga menyusun materi terkait video storytelling gitu ya, atau video edukasi ini. Nah, nanti akan kami paparkan videonya, contohnya terkait apa. Kemudian setelah menyusun materinya, kami juga menyusun instrumen pretest maupun posttest. Hal ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari psikoedukasi yang telah kami berikan. Setelah melakukan perencanaan tersebut, kami kemudian melakukan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan itu yang pertama, kami mulai langsung dengan melakukan pretest terhadap peserta. Jadi kami kemudian bersama dengan asisten PKM gitu ya, membagikan lembar pretest kepada masing-masing siswa, kemudian tanpa diberikan video terlebih dahulu, kami langsung meminta mereka untuk mengisi. Kalau mereka dalam situasi yang dapat membuat mereka marah, mereka takut, atau mereka sedih, kira-kira mereka akan merespon seperti apa? Apakah mereka berusaha untuk tetap tenang, atau mereka mencari satu hal yang lain gitu ya untuk mengalihkan situasi mereka, seperti itu. Kemudian setelah melakukan pretest, peserta akan diberikan edukasi di dalam bentuk video edukasi. Jadi di kelas masing-masing sudah ada satu fasilitas TV gitu ya, dan video kami kemudian diputar di setiap emosi gitu ya, di setiap emosi. Misalnya saja di kegiatan PKM ini kami fokus pada 3 emosi, emosi negatif ya, ada emosi marah, emosi sedih, dan emosi takut. Dan bagaimana kemudian mereka diberikan pengertian bahwa untuk melakukan regulasi emosi yang baik itu adalah dengan cognitive reappraisal, seperti itu. Kemudian dilakukan post-test kepada peserta. Jadi setelah video edukasi diberikan gitu ya, menjelaskan regulasi emosi yang dapat mereka lakukan, yaitu dengan cara cognitive reappraisal tadi. Kemudian kami akan melakukan post-test kepada peserta dengan soal yang sama sebenarnya dengan bentuk pretest. Kemudian setelah melakukan pelaksanaan, tahap ketiga adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi di sini adalah kami melakukan input data dari hasil pretest maupun post-test, kemudian kami lakukan analisis data menggunakan bantuan JASP gitu ya, analisis data Wilcoxon. Dan kami akhirnya dapat mendapati bahwa psikoedukasi ini apakah efektif atau tidak dilakukan, apakah ada terjadi peningkatan pemahaman pada peserta atau tidak, seperti itu. Selain itu juga kami menyebarkan form evaluasi program oleh mitra. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan, kami meminta mitra untuk menilai gitu ya, kegiatan PKM ini menurut sudut pandang mereka bagaimana, apakah kegiatan PKM ini berjalan dengan baik atau justru perlu ada yang diperbaiki, sehingga untuk kedepannya itu akan menjadi bahan perbaikan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan PKM yang serupa. Berikut ini adalah konten dari video edukasi yang kami susun. Salah satu contohnya adalah emosi marah. Jadi di sini kami membuat satu cerita gitu ya, di mana deskripsi ceritanya untuk emosi marah adalah seperti ini.
Di hari yang cerah, Lea sedang menggambar di depan halaman sekolah, tapi tiba-tiba temannya datang dan mengganggu ketika dia sedang menggambar. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Lea dan bagaimana caranya agar Lea tidak merasa marah gitu ya. Dan kami fokusnya di strategi regulasi emosi. Di sini selain dipaparkan beberapa lembar pretest ataupun post-test gitu ya, ada beberapa gambar di dalamnya. Kami kemudian menjelaskan strategi regulasi emosi yang tepat itu adalah dengan melakukan cognitive reappraisal. Kalau hanya dengan berteriak, dengan mendorong teman, ataupun menutup telinga, ataupun juga mengadu kepada ibu guru, biasanya tidak cukup membuat perasaan marah itu hilang gitu. Sementara kalau mereka marah terus-menerus, itu justru akan membuat Lea jadi nggak nyaman. Jadi untuk mengatasinya, kami akan mengarahkan kepada strategi cognitive reappraisal. Lea juga dapat mencoba untuk berpikir kembali situasi tersebut. Bisa saja temannya itu bukan mengganggu, tetapi berusaha untuk bermain bersama dengan Lea. Untuk video psikoedukasi, kami bisa dicek di dalam link berikut ini. Berikut ini juga contoh dari pengukuran psikoedukasi. Jadi untuk bentuk pretestnya, kami bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan gitu ya. Dan ini juga sama bentuknya dengan post-test seperti itu. Tidak ada tulisan di pilihan jawaban, tapi kami langsung gambar. Tetapi untuk menjelaskan perilaku ini seperti apa, asisten PKM kami menjelaskan langsung kepada peserta. Misalnya saja di sini pertanyaannya adalah ketika merasa marah apa yang dapat dilakukan? Apakah kemudian marah kembali ke teman? Apakah kemudian akhirnya mengadu kepada ibu guru? Ataukah mereka memilih untuk tidak untuk berpikir kembali bahwa marah itu nggak baik untuk mereka seperti itu. Jadi kami usahakan bahwa setiap pilihan baik laki-laki maupun perempuan itu sama. Nah, sebenarnya dasar di dalam pembuatan pretest, post-test maupun video tadi itu kami mengadaptasi dari penelitiannya Pons dan Harris tahun 2004. Kemudian untuk perhitungan analisis data efektivitas terkait psikoedukasi ini kami menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test menggunakan bantuan program JASP. Berikut ini adalah data demografi yang kami dapatkan dari 58 peserta psikoedukasi. Berdasarkan dari usia, ada satu peserta yang berusia 7 tahun, kemudian sebesar 53% peserta berusia 6 tahun, dan 45% peserta berusia 5 tahun. Kemudian kalau berdasarkan dari jenis kelamin, perempuan sejumlah 36, sementara laki-laki sejumlah 22. Kemudian kami melakukan analisis data untuk melihat dari skor pretest maupun post-test. Kalau berdasarkan dari assumption check di sini terlihat bahwa data semuanya merupakan data yang normal, ya signifikan. Kemudian kami melihat untuk pretest setiap emosi, strategi regulasi emosi sedih, marah, ataupun takut dapat dilihat dari nilai signifikansi. Kalau pada emosi marah dan takut itu sangat signifikan, sementara pada emosi sedih itu sangat tidak signifikan. Artinya, kegiatan psikoedukasi kami efektif pada emosi marah dan takut, sementara tidak terjadi peningkatan sama sekali pada emosi sedih seperti itu. Berawal dari tujuan kami untuk melakukan psikoedukasi strategi regulasi emosi, karena memang regulasi emosi itu penting bagi anak-anak karena dapat meningkatkan kemampuan emosional, sosial, dan kognitif. Akan tetapi ternyata di dalam kegiatan PKM ini itu tidak efektif khusus pada emosi sedih. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Morris dan kawan-kawan, pada anak-anak itu cenderung lebih mengekspresikan kesedihannya dibandingkan anak yang lebih tua. Berarti memang terutama pada emosi sedih gitu ya, anak-anak mungkin akan langsung mencari bantuan gitu
kepada orang tua misalnya, atau mereka langsung berteriak, merespon kesedihan mereka seperti itu, dibandingkan mereka berusaha untuk melakukan cognitive reappraisal. Tapi hal ini berbeda ya dengan emosi marah maupun takut. Anak-anak menjadi lebih paham gitu bahwa akan lebih baik jika melakukan cognitive reappraisal tadi. Jadi mencoba untuk berpikir kembali gitu. Kira-kira ketika mereka marah, apa sih yang mereka harus lakukan untuk meregulasi emosi marah atau takut mereka. Kesimpulan dari kegiatan PKM ini adalah psikoedukasi yang diberikan itu dapat meningkatkan pemahaman anak-anak untuk dapat melakukan strategi regulasi emosi, khususnya pada emosi marah dan takut. Tetapi psikoedukasi ini memang tidak efektif pada emosi sedih, artinya tidak terjadi peningkatan pemahaman pada emosi sedih untuk strategi regulasi emosi mereka. Kemudian saran terkait regulasi emosi pada anak, tentunya ada peran-peran dari guru maupun orang tua di dalam membantu kompetensi strategi regulasi emosi pada anak. Yang pertama adalah untuk guru. Guru itu berperan di dalam memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung keterampilan emosi pada anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan regulasi mereka. Kemudian orang tua itu juga dapat berperan melakukan pengembangan kemampuan regulasi pada anak dengan lebih peka terhadap emosi-emosi negatif maupun situasi yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Kemudian bagi pelaksana PKM berikutnya itu dapat mempertimbangkan pemberian edukasi yang bersifat individual. Karena kegiatan PKM kami itu dilakukan secara klasikal, hal ini tentu saja memiliki kekurangan di dalam pelaksanaannya. Kadangkala memang satu video gitu yang ditampilkan di depan itu tidak efektif untuk anak-anak yang memang duduknya di belakang gitu. Apalagi untuk usia 4 sampai 7 tahun, kadang-kala mereka masih kurang fokus gitu ya untuk memperhatikan satu cuplikan video tadi. Kemudian dengan demikian gitu ya, kadang-kala data-data yang kami lakukan itu perlu seleksi lebih ketat lagi gitu untuk pesertanya. Itu saja dari kami.